Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam tausiah malam bersama Kiai Haji Zaki Mubarak Rais Suriah PBNU, edisi hari Kamis di tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang juga bertepatan di tanggal 23 Januari 2020. Alhamdulillah ikhwan akhwat, beliau telah hadir bersama kita di studio saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Baik. Di malam hari ini ikhwan dan akhwat, tema yang akan beliau bawakan di tengah-tengah kita yaitu menebarkan kasih sayang. Demikian Pak Kiai. Baik. Baik, saya Abi Agus ditemani Neza dan juga Yusuf Subangkit di meja operator akan menemani Anda semua ikhwan dan akhwat, dan mari kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Tafadhol Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat jumpa kembali dalam tausiah malam. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman agama yang utuh dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat dan para jamaah yang kami muliakan, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka di ayat paling pertama, ayat pertama dan surat pertama adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai awal dari surat Al-Fatihah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dari misi yang kita fahami mengenai hal ini adalah jelas sekali Islam itu agama yang menebarkan kasih sayang bagi semua umat manusia, bahkan semua makhluk, for all. Maka dikatakan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya makhluk manusia, ya makhluk jin, makhluk halus maksudnya, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk benda mati. Islam ini datang sebagai rahmat. Maka misi yang paling awal adalah menebarkan kasih sayang tadi. Kalau kita mengkaji tentang lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita fahami ada 3 macam. Pemahaman yang pertama, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat umum, yang diberikan kepada semua makhluknya, orang mukmin ataupun kafir, orang muslim ataupun musyrik,
orang ateis sekalipun mendapat kasih sayang Allah yang sifatnya Ar-Rahman ini, yang sifatnya umum ini di dunia. Adapun di akhirat berlaku sifat rahimnya. Kasih sayang Allah khusus bagi orang-orang mukmin di akhirat. Inilah pemahaman yang pertama mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pemahaman yang kedua, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat agung dan besar, luhur. Yang besar-besar. Termasuk karunia-Nya. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang bersifat lembut dan halus. Apa misalnya? Ketenangan, ketentraman, merasa aman. Itu semua karunia Allah yang lembut dan halus dan sangat penting bagi manusia. Merasa aman itu sangat penting. Sebab meskipun dunianya aman tapi dia nggak merasa aman, itu resah, tersiksa hidup. Maka perlu aman dan rasa aman. Sebab ada orang yang sebetulnya kehidupannya aman tapi merasa nggak aman dia. Maka dia resah terus. Atau orang yang merasa kesepian meskipun banyak orang, tapi merasa kesepian. Sebaliknya ada orang yang meskipun sendiri dia nggak merasa kesepian. Nah inilah gambaran-gambaran bahwa karunia Allah yang bersifat lembut dan halus itu sangat penting. Nah karunia yang bersifat besar itu misalnya kita dapat rezeki, dapat kedudukan, dapat ini. Nah dua kasih sayang ini yang besar, nampak jelas maupun yang halus dan lembut adalah kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk. Pemahaman yang ketiga, Ar-Rahman itu difahami oleh orang-orang Arab. Kalau orang Arab mendengar kalimat Ar-Rahman, maka mereka memahami bahwa Allah itu maha pengasih bagi semua makhluknya. Tapi belum dirasakan bahwa kasih Allah itu bersifat abadi atau terus menerus. Begitu disebut Ar-Rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kasih terhadap semua makhluknya dan sifatnya terus menerus dengan kalimat Rahim tadi. Nah, jadi ada tiga pemahaman mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ikhwan dan akhwat sekalian, maka mengenai kasih sayang ini Nabi tegaskan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi sesama, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah SWT. Tidak akan dirahmati. Nah, jadi kasih pada sesama makhluk adalah merupakan wujud dari ajaran Islam yang sangat mendalam yang mesti kita tebarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mesti kita kembangkan kasih sayang itu dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang disebut dengan Islam itu sendiri. Islam itu artinya adalah damai, tunduk pada perintah Allah, pasrah pada Allah, kemudian menyerahkan diri kepada Allah, mentaati Allah, itu arti Islam. Dan tidak cacat. Nah itulah dari situ maka pemahaman terus dikembangkan. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran banyak sekali mengenai kasih sayangnya itu. Inna Allah ghafurur rahim misalnya. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan banyak kalimat-kalimat yang kita bisa jumpai. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, man rahima walau dzabihata usfurin rahimahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengasihi orang lain meskipun sekedar dengan menyedekahkan
daging seekor burung bondol atau burung pipit. Rahimahullah yaumal qiyamah, maka Allah akan merahmati orang tersebut pada hari kiamat. Bayangkan sedekah ya daging seekor burung yang kecil, kita sebutnya burung bondol itu, ya, atau burung emprit, itu Allah akan merahmati orang tersebut di hari kiamat. Jadi di sini kita melihat bahwa kasih sayang ini merupakan hal yang sangat penting sebagai tulang punggung dari ajaran agama. Kemudian di hadis lain tegaskan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih itu akan diberi rahmat oleh Tuhan yang Maha Rahman. Karena itu irhamu man fil ardi. Kasihanilah mereka yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka akan mengasihani kamu yang ada di langit. Inilah yang disebut dengan kalimat kasih sayang tadi. Maka dalam keterangan hadis pun kita jumpai banyak itu. Di antaranya adalah sebuah hadis dari Abi Hurairah yang menjelaskan mengenai kasih sayang tadi. Kemudian wa an Aisyah, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, menginformasikan, qadima nasun minal a'rab, kata Aisyah, telah datang beberapa orang dari kalangan orang-orang Arab Badwi, orang-orang Arab gunung gitu. Ala Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, maka mereka menanyakan itu, orang Arab Badwi tadi dari gunung tadi. Ya maklum ini orang-orang Arab masih dari daerah perkampungan sehingga budayanya itu masih belum tinggi. Atuqabbiluna sibyanakum, katanya. Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Faqala na'am, Nabi menjawab ya. Apa kata qalu? Mereka mengatakan, lakinna wallahi, akan tapi kami demi Allah, katanya, ma nuqabbilu, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Faqala, maka Rasulullah berkomentar mengenai pernyataan orang-orang Arab Badwi itu. Apa kata Nabi? Awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Kata Nabi, apa boleh buatlah, kata. Ya. Apa boleh buat jika Allah telah mencabut dari hati kamu sekalian ar-rahmah, kasih sayang. Ya. Jadi artinya orang yang tidak mau dekat dengan anak-anaknya, tidak mau mengasihi dengan sepenuh hati, itu digambarkan orang itu telah dicabut rahmatnya oleh Allah SWT dari dalam hatinya. Jadi berat sekali. Ya, maka yang terbaik bagi kita adalah mengasihi dengan sepenuh hati anak-anak kita, termasuk anak-anak kecil, anaknya siapapun, apalagi kepada anak-anak yatim. Inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan juga, wa an Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah, qala, menginformasikan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nasa la yarhamhumullah. Barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Allah tidak akan merahmatinya.
Nah, dari hadis-hadis ini kita merasakan bahwa sungguhnya Islam itu adalah agama kasih sayang. Menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Baik makhluk hidup maupun benda mati. Termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Maka kalau kita melihat ajaran agama, kita tidak boleh bertindak semena-mena dalam memanfaatkan alam misalnya. Harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak. Memanfaatkan hewan sebagai protein hewani bagi manusia dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak boleh dilakukan dengan cara serampangan. Demikian juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Ada aturan-aturan yang jelas, ya, bagaimana kita manfaatkan tumbuhan di hutan-hutan, di gunung-gunung atau di kebun-kebun adalah harus dengan aturan yang jelas sehingga tidak merusak. Sebab kalau kita merusak tatanan alam ini maka akibatnya pada kita juga. Zuharul fasadu fil bari wal bahr, kata Al-Quran. Telah nampak kerusakan di darat dan laut, bahkan di udara. Udara tercemar, air tercemar, laut juga tercemar. Kenapa itu? Bima kasabat aydin nas, karena yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Apa kata Tuhan? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar dirasakan oleh mereka sebagian dari apa yang mereka rasakan, la'allahum yarji'un, yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali pada ayyarji'una ilal haq, kembali kepada kebenaran. Nah, inilah gambaran-gambaran dari firman Allah mengenai supaya kita memanfaatkan alam dengan yang sebaik-baiknya sehingga tidak merusak tumbuh-tumbuhan, tidak merusak hutan, tidak mencemari air dan tidak juga mencemari udara. Kita harus lakukan semua itu demi kepentingan bersama semua umat manusia dan makhluk lain. Demikian yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, demikian tausiah yang disampaikan oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Seperti biasa, ikhwan dan akhwat, kami akan jeda sejenak. Setelah ini kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08 111 999 720. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tausiah malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak, Rais Suriah PBNU. Dan kita akan awali pertanyaan pertama, Pak Kiai, ini dari Ibu Rahma di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, apakah mendengarkan curhatan orang lain memberikan motivasi, menguatkan hati, dan juga mengingatkan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat yang Muslim, termasuk dalam perbuatan kasih sayang? Ya, itu termasuk, ya, kita memberikan nasihat kepada orang lain yang memerlukan kita, memberikan bimbingan, memberikan motivasi, semua termasuk langkah yang berkaitan dengan kasih sayang. Bahkan Rasulullah berpesan pada kita
apabila ada seorang yang mohon nasihat padamu, maka berikanlah ia nasihat, kata Nabi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita memberikan motivasi, memberikan nasihat, bimbingan, kemudian kita memberikan juga peringatan-peringatan, ya, atau memberikan tazkirah, ya, dalam istilah bahasa Arabnya itu, semua merupakan langkah-langkah kasih sayang kita terhadap sesama, dan itu merupakan amal yang sangat tinggi, yang dihargai, ya, oleh Islam sebagai suatu amal yang soleh. Demikian kalau kita mau lakukan itu sangat bagus. Jadi tidak semata-mata berupa materi, ya. Justru ini kadang-kadang dibutuhkan banyak orang yang nggak butuh harta, dia kaya raya, nggak butuh ini, tapi dia perlu bimbingan. Dia perlu diberikan nasihat tentang jiwanya, tentang hatinya, sehingga orang itu memperoleh jalan yang terbaik dalam kehidupannya. Kalau soal materi dia kadang-kadang nggak butuh, ya. Demikian itu merupakan bagian dari kasih sayang kita kepada sesama. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Rahmah, ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian dari hamba Allah di mana ini, di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, saya ingin bertanya, apakah kita berdosa saat kita tidak bisa menyayangi anak-anak kita dengan adil? Ya, berdosa kalau kita tidak menyayangi anak-anak kita, ya, atau kita tidak adil, itu nggak boleh, harus adil, ya. Jadi adil yang tentunya semaksimal yang kita bisa, ya. Ya, misalnya ada anak kita yang dikasih rumah, yang ini juga, yang satu lagi juga harus dikasih, gitu. Jadi itu harus adil. Jadi ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah bahwa saya berikan kepada anak saya ini, dan itu. Lalu Nabi tanya, apakah anakmu yang lain dikasih seperti itu juga? Enggak Rasulullah, kata Nabi, enggak boleh. Kamu harus adil terhadap anak-anakmu. Nah, itu adil dalam hal harta itu gampang. Ya, anaknya satu dikasih 5 juta, anak kedua 5 juta, gampang. Yang berat itu bersikap adil dalam hal kasih sayang. Kadang-kadang maksa, ada perbedaan, tapi itu kan kita berusaha maksimal, ya, untuk kita bisa terhindar dari membeda-bedakan anak, ya. Tapi dengan sesuatu apapun kita harus menyadari bahwa kadang-kadang maksa ada di antara kita itu, anak ini lebih saya sukai misalnya karena akhlaknya baik, gitu, ya. Tapi dalam hal membagi-bagi materi itu harus diusahakan sama, karena itu gampang membagi adilnya. Tapi kalau perasaan itu agak sulit, itu kita lakukan semaksimal kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian dari Pak Hanafi di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana hukumnya dalam hukum Islam dengan orang yang membunuh begal atau perampok karena menjaga harta keluarganya dan membela diri? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Kalau mempertahankan diri terhadap perampok, ya, dalam agama itu harus, ya, mempertahankan diri itu harus. Sebab itu kalau kita enggak melawan, ya kita yang mati, kan gitu. Nah, jadi perampok itu dalam ajaran agama sangat tercela. Kalau mencuri aja masih mending. Iya. Ya, dia kan sembunyi-sembunyi. Kalau merampok kan terang-terangan. Jadi dalam ajaran agama itu perampok itu memang dihukum mati tuh, perampok itu, ya. Perampok dihukum mati. Kalau misalnya pencuri kan dipotong tangan. Kalau perampok dihukum mati. Jadi itu memang kita mempertahankan ini secara agama, ya. Itu nggak apa-apa kalau memang demikian, karena itu adalah terpaksa. Mempertahankan diri, mempertahankan keluarga, dan mempertahankan harta dan sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari hamba Allah di Jakarta kembali Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Ibu Intan, jika ada seseorang masuk ke majelis taklim
dan sedang dibacakan ayat suci Al-Quran. Bagaimana sebaiknya? Apakah harus mengucapkan salam terlebih dahulu ataukah langsung masuk dan menunggu bacaan Al-Quran selesai? Mohon nasihatnya Pak Kiai. Salam itu kan sebentar, disampaikan aja, nggak ada masalah. Mungkin takutnya mengganggu. Ya, Kalau pertimbangannya seperti itu bagaimana? meskipun kita nggak salam ya tetap mengganggu, namanya orang terlambat. Ya, Iya. salam aja, singkat aja salam. Dan nggak terlalu keras ya suaranya, ya singkat, nggak apa-apa. Nanti yang sedang baca Quran atau itu juga nggak akan terganggu sekali ya. Bisa nggak, kalau salamnya ringan-ringan aja, jangan terlalu berat sampai berulang-ulang, salamnya nggak usah berulang-ulang, sekali aja ya. Iya. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Intan. Kemudian ada Ibu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah wudhu. Apa sebaiknya sehabis wudhu ini bekasnya langsung dilap atau dikeringkan atau dibiarkan saja Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu dibiarkan ya air bekas wudhu itu. Tidak usah dilap. Ya, karena itu adalah merupakan suatu kebajikan. Ya. Nah, itu misalnya saya jumpai Rasulullah SAW menginformasikan kepada para sahabatnya setelah diadakannya ta'lim bahwa akan datang kepada kalian sebentar lagi seorang pria ahli syurga. Maka sahabat pada menunggu, mana ternyata dia datang seorang pria yang nampak air bekas wudhunya itu masih ada gitu, ya. Jadi artinya di situ air bekas wudhu itu merupakan suatu hal yang tanda juga yang baik bahwa orang itu habis berwudhu. Ya, tapi bukan karena masuk surga itu orang itu karena berwudhu saja, bukan, karena dia juga amalnya soleh, beriman dan beramal soleh. Dan orang itu kekhususannya ketika diteliti oleh Ibnu Umar adalah dia tidak pernah hasad pada orang lain, ya, sehingga dia tergolong orang-orang ahli surga, nggak pernah dengki pada orang lain. Nah, ini kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran, ya, dengki itu sesuatu yang menyulitkan kita sendiri. Ya, mengapa? Ya, ditegaskan, ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Tuhan. Kamilah yang membagi, ya, kehidupan mereka itu. Rizki dibagi oleh Allah. Jadi nggak perlu kita hasad pada orang lain. Ya, jadi inilah ajaran dalam Al-Quran. Maka kalau orang memahami nahnu qasamna bainahum bahwa semua itu dibagi oleh Allah, kita nggak akan hasad. Ya memang bagian kita ini dan kita yakin ini yang terbaik gitu loh. Ya, seperti saya misalnya ini dapat rezeki seperti ini, punya teman ini, punya penduduk, alhamdulillah itu yang terbaik buat saya. Karena Allah yang Maha tahu. Belum tentu kalau kita rezekinya berlimpah kita orang baik. Bisa juga jadi lupa diri kan gitu ya. Nah, jadi kita mohon pada Allah jalan yang terbaik dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harus yakin bahwa inilah yang terbaik untuk kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tidak ada rasa hasud atau dengki kepada orang lain. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Dayat di Sukabumi, Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, apabila ada yang mengucapkan salam di radio atau TV ataupun azan, apakah kita wajib menjawabnya? Terima kasih. Salam ya wajib menjawab salam. Ya. Kan ditegaskan itu. Ya. Apabila orang menyampaikan salam, maka harus dijawab. Itu hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim dan muslim lain itu 5. Ya. Yang pertama, apabila dia menyampaikan salam, kita jawab.
Yang kedua, apabila dia bersin, kita jawab juga. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita jawab dengan yarhamukallah. Dia menjawab lagi, yahdikumullah, kita menjawab lagi, wa yuslih balak. Ya. Kemudian kalau kita diundang, kita menghadiri undangan itu. Ya, ini hak muslim dengan muslim yang lain. Harus menjadi perhatian kita. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang kita harus ketahui bahwa salam itu termasuk. Ya. Nah kemudian apa lagi, satu lagi tadi selain salam? Azan. Azan. Ya, kita jawab. Ya. Ya. Jadi jawablah azan itu ya dengan ma qala al-muazzinu, apa yang diucapkan muazzin, kecuali dalam lafaz hayyu 'alas shalah, hayyu 'alal falah, kita membacanya la haula wala quwata illa billah. Yang lain kita ikuti seperti bacaan imam. Ya, maaf, bacaan muazzin ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, baik. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Ya. Kita sudah tepat jam 9. Baik. Baik Pak Kiai, mohon kesimpulannya. Ya, ikhwan, akhwat, para jamaah yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kita dapat melakukan kajian meskipun singkat, dan dari kajian ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting bahwa setiap orang muslim itu harus bersifat kasih kepada sesama makhluk. Dengan demikian kita akan menjadi muslim yang baik. Sikap kasih itu apa diantaranya? Kita berakhlak yang luhur, kita bersikap tasamuh, kita selalu ingin membantu orang lain, kita selalu ingin memberikan saran-saran pada orang lain, memberikan nasihat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi inilah sifat kasih sayang kita. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ikhwan dan akhwat, demikian tausiah kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil ibrahnya. Saya Abi Agus, juga ada Neza dan juga Yusuf Subangkit di meja operator dan switcher Rasil TV. Mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.